wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Alfiana Putriartono dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun indikator-indikator yang perlu dibahas sebagai berikut. Yang pertama, sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi telah dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan, sehingga akuntansi disebut juga sebagai seni pencatatan. Sejarah perkembangan pemikiran akuntansi dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Yang kedua, tahun 1300 sampai 1850 Masehi. Dan yang ketiga, tahun 1850 Masehi sampai sekarang. Masing-masing periode memberi kontribusi yang berarti bagi ilmu akuntansi. Yang kedua, pengertian akuntansi. Akuntansi terjemahan dari kata accounting yang berarti menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidang dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktis yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi 2, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu usaha atau perusahaan, tetapi merupakan pihak di luar perusahaan. Pihak internal adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu usaha atau perusahaan, tetapi merupakan pihak di luar perusahaan. Yang keempat, kegunaan pemakai informasi akuntansi. Informasi akuntansi berguna bagi mereka sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Di samping bukti untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Yang kelima, kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi dibagi menjadi 4, yaitu dapat diverifikasi, ketepatan waktu, dapat dipahami, dan kooperatif. Yang keenam, prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ada 10, yaitu yang pertama, prinsip entitas ekonomi, yang kedua, prinsip periode akuntansi, yang ketiga, prinsip satuan moneter, yang keempat, prinsip kesinambungan usaha, yang kelima, prinsip biaya historis, yang keenam, prinsip pengungkapan penuh, yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan, yang kedelapan, prinsip mempertemukan, yang kesembilan, prinsip konsistensi, dan yang terakhir, prinsip materialitas. Bidang-bidang akuntansi ada 15, yaitu yang pertama, akuntansi keuangan, yang kedua, akuntansi pemeriksaan, yang ketiga, akuntansi biaya, yang keempat, akuntansi manajemen, yang kelima, akuntansi perpajakan, yang keenam, peranggaran, yang ketujuh, akuntansi pemerintahan, yang kedelapan, sistem akuntansi, kesembilan, akuntansi anggaran, yang kesepuluh, akuntansi perbankan, 11. Akuntansi internasional, 12. Akuntansi pendidikan, 13. Akuntansi sosial, 13. Akuntansi sektor publik, yang ke-15. Akuntansi keperilakuan. Yang ke-8, profesi akuntan. Profesi akuntan di sini ada 6. Yang pertama, akuntan publik, yang kedua, akuntan pemerintah, yang ketiga, akuntan pendidikan, yang keempat, akuntan internal, yang kelima, akuntan syariah, yang keenam, akuntan pajak. Yang ke-9, etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan ada 6. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi membanggakan profesi akuntansi. Yang kedua, standar teknis. Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Yang ketiga, kepentingan publik. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Yang keempat, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
Yang kelima, kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Yang terakhir, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Yang ke-10, kelompok akun. Kelompok akun dibagi menjadi dua, yaitu akun real atau tetap dan akun nominal atau sementara. Akun real atau tetap, akun yang dilaporkan dalam neraca saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Akun nominal atau sementara, akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Yang ke-11, kode akun. Kode akun dibagi menjadi 3, yaitu sistem numerial, sistem desimal, kode kombinasi huruf dan angka. Sekian video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.